Rahayu, saudara-saudara sejawat Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Grace Hadi Channel Jakarta. Pada tayangan 136 ini, saya ingin membawakan tema besar Hari Keris Dunia, dan subtemanya adalah sesuatu yang unik, langka, dan indah, layak disebut super masterpiece item. Pada kesempatan ini juga akan saya coba review keris nomor 6466 dan keris nomor 6475. Hari ini tanggal 25 November 2021, tepatnya 16 tahun yang lalu, 25 November 2005, UNESCO memproklamirkan keris sebagai a masterpiece of oral and intangible heritage of humanity, sehingga keris sudah diakui sebagai warisan dunia. Dan oleh teman-teman di dunia Tosanaji dipakai sebagai suatu peringatan Hari Keris Dunia. Sehingga hari ini banyak sekali di sosial media teman-teman penggerak budaya Tosanaji mengupload tentang Tosanaji. Namun hari ini bukan Hari Keris Nasional atau Hari Keris Indonesia, bukan. Dalam ceritanya banyak sekali seperti kayak budaya kita seperti wayang, batik sudah mendapatkan semacam suatu anugerah hari besar nasional, sehingga ada hari wayang, ada hari batik. Namun ada apa cerita dengan Tosanaji ini tidak pernah mendapatkan suatu pengakuan dari Republik ini sebagai semacam sesuatu hal yang layak kita peringati, padahal dunia melalui UNESCO sudah memproklamirkan itu. Saya duga ini semua kendala politisnya sangat besar karena ada sebagian orang menempatkan keris itu katanya sebagai suatu benda yang syirik dan musyrik, tentunya buat mereka yang menurut saya tidak paham. Sehingga pemerintah siapapun menjadi dilema. Harusnya di sini kita sadar bahwa budaya adalah merupakan daya saing yang telah dimiliki negara kita dan tidak dimiliki negara yang lain. Harusnya kita tempatkan budaya itu sebagai aset bangsa. Tidakkah kita sadar bahwa dari kaki hingga kepala, termasuk yang kita kenakan, kita kendarai, dan lain semuanya adalah bukan made in Indonesia? Satu-satunya adalah budaya yang kita miliki yang tidak dimiliki orang lain, harusnya itu kita tempatkan sebagai suatu aset. Kalau kita terjajah secara ekonomi, kita menjajah orang lain dari sisi aspek dengan budaya kita. Karena itu kekuatan. Karena ada yang lainnya kita selalu kalah dalam berkompetisi. Jadi sekarang menurut saya posisinya dibutuhkan keberanian untuk memutuskan Hari Keris Nasional. Tinggal kita lihat saja siapa pemerintahan yang berani. Harapan saya sih pemerintah sekarang ini punya potensi untuk itu. Tapi kalau mau disia-siakan terserah, anak cucu kita akan mencatat Anda pun juga tidak berani untuk mengkumandangkan Hari Keris Nasional. Makanya izinkan saya hanya berani mengatakan selamat Hari Keris Dunia. Baik, pada kesempatan ini juga saya ingin mencoba melakukan suatu review
dua keris saya. Yang pertama adalah keris nomor 6466. Ini adalah suatu keris, kalau kita lihat dari sisi sandangannya nampak jelas ini adalah keris Bugis dengan sandangan kayu yang sangat khas untuk pusaka Bugis. Mari kita lihat dalamnya. Ternyata di dalamnya ini adalah merupakan suatu keris berdapur kolomisani, di mana ada kembang kacang, dan kemudian kita lihat lambe gajahnya ada dua, ada sogokannya dua. Tetapi unikannya adalah di sini mempunyai kruingan rangkap, jadi satu, kemudian kruingan yang sampai ke atas. Unik menurut saya karena ini Bugis, keris Bugis dengan panjang 37,5. Sekali lagi dapurnya adalah kolomisani, kruingan rangkap, panjang 37,5. Dan ini gelem. Uniknya lagi, kalau kita biasa di perkerisan, melihat suatu besi-besi dengan seperti ini khas era-era Jenggolo. Sehingga izinkan saya, namanya aja tangguh. Keris ini saya tangguh, keris Bugis sepuh. Penanda eranya adalah era Jenggolo. Ketika dikaitkan dengan tema apakah keris ini unik, apakah langka dan indah, mari kita lihat satu-satu. Keris ini panjangnya 37,5. Dari pemahaman yang saya pahami tentang masalah keris Tosanaji Nusantara dari daerah Sulawesi Selatan, rata-rata panjang antara 36, 35, jadi membuat 37,5 terasa spesial. Yang pertama dari sisi panjangnya. Yang kedua, berbesi seperti besi-besi di era Jenggolo. Nah, ini menjadi sesuatu unik dan langka buat saya. Nggak tahu kalau Anda sering melihat keris Bugis seperti ini, tapi kalau saya jujur mengatakan baru pertama kali ini. Karena masyarakat Bugis adalah masyarakat saat itu pedagang yang ulung, pelaut yang tangguh. Dia membawa pasir besi dari Luwu untuk dijual ke Jawa. Saking asiknya berniaga, dia baru sadar tentang masalah pusaka Tosanaji sebagai sesuatu hal yang sangat luar biasa di era-era Mataram. Makanya sering saya dapati keris-keris Bugis yang ada di pasaran adalah keris-keris Bugis sepuh era Mataram. Kalaupun ada keris Bugis era yang namanya Mojopahit, itu sudah terbilang langka. Apalagi kali ini kita ketemukan suatu keris Bugis dengan besi era Jenggolo. Itu keunikan dan kelangkaan yang kedua. Di samping panjang, besinya sangat luar biasa. Yang ketiga adalah dia memiliki kruingan rangkap. Sedikit pemahaman aja bahwa yang saya pahami, saya sering menemukan sesuatu keris dengan kruingan rangkap adalah keris-keris yang dibikin pra-Islam. Artinya adalah ketika Mojopahit ke atas, ke Singosari, ke Kediri, ke Jenggolo, dan lain sebagainya, sering saya ketemu keris-keris dengan kruingan rangkap. Namun setelahnya, ketika Islam menjadi semacam suatu mayoritas, saya sudah tidak jumpai banyak keris-keris yang mempunyai kruingan-kruingan yang rangkap. Sehingga, kalaupun kita melihat ini adalah suatu keris yang bisa dikatakan unik, langka, dan sangat indah sekali, izinkan istilah pribadi saya sebut, layak disebut super masterpiece item. Mari kita masuk ke review keris yang kedua, 6475. Langsung saja kita buka. Fokus ke ganjanya kayak ganja model khas Mojopahitan. Namun kalau kita melihat
ada sesuatu genjo yang depan seperti ini, belakang seperti ini, orang menyebutnya adalah sepang. Namun sepang ini ada bukit yang lebih tinggi di depan, bukit yang di Wadidang ini agak sedikit lebih pendek. Yang seperti ini kita sebut dengan Pudak Sategal. Namun uniknya keris ini Pudak Sategalnya kita lihat berbentuk kerawangan, sehingga terawangan itu bolong. Dan menurut saya ini lebih merupakan suatu cacah gori. Ini dulunya keris Kinata. Tidak hanya dari dasar keris sepang, namun ada yang kita sebut dengan Pudak Sategalnya. Ketika naik ke atas, ini sogokan yang sebelah belakang ini membentuk sesuatu keluar ke ujung bilah, itu kita sebut dengan sinebo. Dan dekat dengan sinebo ini ada tindik emasnya, dan ujungnya ini membentuk luk 3. Itulah yang kita sebut dengan uruping dilah. Namun lain dengan uruping dilah yang kita sering pahami sebelumnya. Uruping dilah biasanya luk 3-nya dari 1, 2, 3 di atas semua. Namun ini luk 1, 2, 3-nya itu ada di bawah. Sehingga saya boleh katakan dengan jujur, dari 6.490 keris yang saya pernah miliki, baru pertama saya ketemu satu dapur di mana 4 komponen dapur utama dijadikan satu. Ditambah lagi, kalau mungkin bisa dilihat dengan baik, pamornya benar-benar ngintip khas seperti kayak pamor-pamor Mojopahit. Sehingga kalau kita lihat dari sisi filosofinya, karena pamornya Waswutah, sepang adalah untuk sebuah keseimbangan hidup Pudak Sategal agar kita menjadi gondoarum kepada masyarakat sekitar. Sinebo agar kita dihormati serta disergani orang lain, dan uruping dilah seperti obor yang menyala. Seolah-olah di situ ada semangat untuk memberikan suatu penerangan kepada pihak lain. Dan ini ada tindik emasnya yang seolah-olah efek negatif daripada keris ini telah diredam energinya dengan tindik emas tadi, ditambahkan lagi dengan Waswutah. Tentunya itu untuk urusan kesejahteraan dan kemakmuran. Sehingga dengan sangat peringannya seperti ini, disinilah sering orang berkerisan. Kalau emang garap seperti ini, begitu dan sebagainya, ada 2 kemungkinan. Bisa kita sebut sebagai keris Mojopahit tangguhnya, ataupun tangguh Mataram awal, yaitu Mataram Senopaten. Namun karena saya ingin agak bermain aman, saya pakai yang Mataram Senopaten saja. Nah, untuk itu lebih kita coba gali lebih dalam. Kalau dilihat dari sisi material pamor, gonjo serta tantingan beratnya kayak kertas kayak gini, sebenarnya ini secara tangguh pribadi saya lebih ke keris-keris Mojopahit. Dan ketepatan, keris dapur yang seperti ini baru pertama kali saya punya, adalah suatu hal yang wajar. Keris ini menjadikan sesuatu hal yang sangat unik, sangat langka, dan bahkan sangat indah. Sehingga saya pun berani untuk menyebut keris ini sebagai keris super masterpiece item. Ketika kita mengagumi tentang filosofi yang ada dalam suatu tosanaji, seolah-olah itu menjadi sesuatu simbol, pralambang, ataupun semacam sesuatu pemaknaan yang mendalam. Makanya saya setuju dengan apa yang pernah disampaikan oleh Sinuwun HB10, bahwa keris itu adalah harmonisasi antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan makhluk lain, antara manusia dengan alam semesta, dan antara manusia dengan Sang Khalik.
Ditambahkan lagi sesuatu pemahaman bahwa saya sangat percaya bahwa keris itu bukan suatu senjata untuk membunuh orang lain, melainkan keris itu adalah untuk membunuh diri kita sendiri. Yang kita bunuh adalah ego diri pribadi kita. Makanya sering saya katakan berkeris membuat kita mestinya ego menjadi semakin menurun. Atas dasar pemahaman-pemahaman seperti itulah justru UNESCO berani mengumumkan keris sebagai suatu warisan dunia yang akhirnya layak diramaikan dengan sesuatu pernyataan Hari Keris Dunia. Harapan saya semoga segera ada pemerintahan yang berani memutuskan itu. Harapan saya sih pada kepemimpinan era Pak Jokowi ini. Kalaupun ada 1-2 kelompok kecil masyarakat yang Anda pikirkan dan membuat tidak nyaman, tidak akan pernah merasa, tidak pernah mungkin dalam suatu kehidupan bersama itu semua nyaman, tidak bisa. Kalau menurut saya, suara terbanyak adalah sesuatu hal yang penting untuk kita perhatikan. Untuk itu, semoga ada pemerintah yang punya keberanian untuk menyatakan sebagai Hari Keris Nasional. Sebelum pernyataan itu tiba, makanya izinkan saya hanya bisa mengucapkan selamat Hari Keris Dunia untuk kita semuanya. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menjunjung tinggi sejarah dan budayanya. Atas dasar itu, keluarlah semacam sesuatu bahasa universal di mana tanah yang kita injak, langitnya harus kita junjung. Makanya jangan kaget, gak usah jauh-jauh. Negara seperti China, negara seperti Jepang, itu contoh negara yang sangat modern dan sangat berhasil. Tapi jangan lupa, dia sangat menjunjung tinggi budayanya. Apalagi ini satu-satunya kekuatan yang kita miliki. Dan jangan mencoba memaksakan yang bukan budaya kita untuk kita paksakan menjadi budaya kita. Untuk itu, jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, terus kapan lagi? Kehidupan kita di dunia ini sangat terbatas. Adakah rasa dalam hati Anda semua untuk menganggap ini sebagai sesuatu hal yang sangat berharga untuk kita junjung tinggi demi untuk mengangkat langit Nusantara kita ini? Saya pribadi melihatnya dari perspektif itu. Saya tidak mampu mengangkat langit Nusantara dari sisi aspek seolah-olah mengkaryakan banyak orang menjadi pengusaha untuk memberikan kehidupan pekerjaan pada banyak orang. Saya nggak mampu sebagai seseorang ekonom yang sangat baik untuk memikirkan solusi yang terbaik untuk perekonomian negeri ini dari sisi birokrasi atau dari apa. Yang saya hanya mampu mengangkat Nusantara ini dari sisi budaya. Dan itu pun bagian daripada budaya yang terkecilnya, yaitu Tosanaji. Kalau Anda mau bertanya di situ saya berada. Untuk itu, semoga Hari Keris Dunia kali ini memberikan pemaknaan yang mendalam kepada kita untuk menyadarkan pada diri pribadi untuk menjawab pertanyaan, kenapa kok kita ini terlahir di Nusantara ini? Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Sepang budak Sategal Kerawangan, Sinebo, Uruping Dilah, bertindik Mas.
dan mantan kinata. Kalau misalnya kruingan rangkap Bugis berbesi khas Jenggolo. Nuwun.